video lebih lanjut, mari simak video ini sampai akhir ya. Batas-batas antar blok dibagi menjadi 3, yaitu batas cair, batas plastis, dan batas susu. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui nilai batas-batas antar blok suatu tanah, yaitu batas cair dan juga batas plastis, dan juga untuk menghitung nilai indeks plastisitas suatu tanah. Pengujian antar blok limit dilakukan dua pengujian, yaitu batas cair dan batas plastis. Apa itu batas plastis? Batas plastis adalah kadar air di mana suatu tanah yang berubah sifat dari keadaan plastis menjadi semi padat. Sedangkan batas cair adalah kadar air di mana suatu tanah yang berubah sifat dari keadaan cair menjadi plastis. Nah, ada juga yang dinamakan dengan indeks plastisitas. Apa itu indeks plastisitas? Indeks plastisitas adalah selisih antara batas cair dengan batas plastis. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari simak video ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Atterberg limit. Nah, Atterberg limit kan kemarin ada dua pengujian ya, ada LL sama PL. Di sini saya akan menjelaskan tentang LL atau batas cair. Nah, rumus apa aja sih yang digunakan? Ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 rumus. Yaitu apa aja? WD. WD sama dengan W3 dikurang W1. WS sama dengan W2 dikurang W1. WW sama dengan W2 dikurang W3. W sama dengan WS dikurang WD dibagi WD dikali 100%. Dan yang terakhir ada LL sama dengan W dalam persen dikali N per 25 pangkat 0,121. Di mana WW sama dengan berat air dalam gram, W1 berat kontainer dalam gram, W2 yaitu kontainer ditambah berat tanah basah dalam gram, WD yaitu tanah kering dalam gram, W sama dengan kadar air dalam persen, LL batas cair tanah, N jumlah ketukan, WS berat tanah basah dalam gram. Oke, misalkan pada percobaan praktikum didapatkan data W1 sebesar 12,82 gram, W2 24,4 gram, W3 20,39 gram, WD 7,57 gram, WW 4,01 gram, dan N sama dengan 17 ketukan. Penyelesaiannya bisa dilihat oleh rumus seperti ini. W2 dikurang W3 berarti W2 dikurang W3 dengan hasil 4,01 gram, W3 dikurang W1 dengan hasil 3,7,57 gram, W2 dikurang W1 hasilnya 11,58 gram, W atau kadar air dalam persen, WS dikurang WD dibagi WD sama dengan 52,97%, dan yang terakhir adalah LL dengan rumus W1 dalam persen dikali N dibagi 25 pangkat 0,121, dan hasilnya adalah 50,55%. Nah, di sini kan baru satu sampel, sedangkan kita melakukan 3 sampel. Nah, di sini ada grafik antara jumlah ketukan dengan hasil dari LL. Nah, misal nih di jumlah ketukan 17 tadi hasilnya kan 50,55. Nah, nanti di plot di Excel hasilnya 50,55 di ketukan 17. Nah, misal di sampel kedua dengan ketukan 23 hasilnya 50,19, dan di sampel ketiga dengan jumlah ketukan 36 dengan hasil 43, sekian. Nah, setelah sudah mendapatkan grafik ini, di Excel nanti kita harus meregresikan linear agar mendapatkan jumlah ketukan di 25. Apa sih manfaat kita harus meregresikan linear itu agar kita mendapatkan persamaan XY. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi email. Jadi saya akan menjelaskan tentang batas plastis atau PL. Jadi rumus PL itu diketahui adalah WS kurangin WD per WD kali 100%. Dimana WS itu adalah berat tanah basah, yaitu rumusnya WS sama dengan W2 min W1. W2 itu berat kontainer per tanah basah, W1 itu berat kontainer. Jadi semisal kita dapat berat kontainer pesanan basahnya 38,45 gram, dikurangin berat kontainernya 36,29 gram, jadi dapat hasil berat tanah basahnya yaitu 2,16 gram. Lalu kita mencari berat tanah kering atau WD, di mana rumusnya adalah WD sama dengan W3 min W1, di mana W3 itu adalah berat kontainer pesanan kering, W1 adalah berat kontainer. Jadi semisal kita mendapat berat kontainer pesanan keringnya itu 37,89 gram, dikurangin berat kontainernya 36,29 gram sama dengan 1,6 gram. Lalu setelah kita dapat berat tanah basah dan berat tanah kering, kita bisa masukkan ke dalam rumus PL yang tadi sudah kita ketahui, yaitu WS kurangin WD
per WD kali 100%. Jadi tadi berat tanah basahnya udah dapat 2,16 gram, dikurangin 1,6 gram, dibagi 1,6 gram kali 100%, yaitu hasilnya adalah 35%. Lalu setelah kita mencari batas plastis, kita bisa mencari plastisitas indeks atau PI. Jadi PI itu rumusnya adalah LL kurangin PL. LL itu didapat dari perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di email. Jadi tadi dapat LL-nya sebesar 46,47% dikurangin 32,26%. Jadi sama dengan 14,20%. Nah, setelah kita mencari plastisitas indeks ini, nilai yang kita dapat ini tadi 14,20% ini kita identifikasi ke klasifikasi tanah menurut USCS. Jadi di klasifikasi tanah menurut USCS ini ada beberapa macam, yaitu ada batas cair kurang dari 50%, ada batas cair lebih dari 50%. Di batas cair kurang dari 50% ini ada ML, yaitu lanau tak organik, CL, yaitu lanau berlempung tak organik, OL, yaitu lanau organik atau lanau berlempung organik, MH, yaitu lempung tak organik, lempung bercampur lanau pasir halus, CH itu lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, OH itu lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi, PT itu humus dan tanah dengan kadar organik tinggi. Jadi nanti nilai plastisitas indeks ini kita sesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ada di klasifikasi tanah menurut USCS ini. Untuk lebih lengkapnya tabel klasifikasi tanah ini bisa komen di kolom bisa komen di bawah. Terus habis itu ini kan tadi contohnya itu untuk satu sampel. Nah, kita ini praktikum di laboratorium nanti menggunakan 3 sampel. Jadi semua cara ini diulangin untuk 3 sampel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik PI. Jadi grafik PI itu adalah hubungan antara PI dengan batas cair atau LL. Jadi semisal pada kondisi ini didapatkan batas cair sebesar 15. Jadi titiknya di sini. Terus didapatkan PI-nya sebesar 5 misalnya. Lalu kita cari koordinatnya di sini. Berarti 15 kan di sini, 5 di sini. Nah, jadi koordinatnya ada di sini, berarti tanah itu termasuk CL atau ML. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.